Karena di sini berdekatan dengan Unimed ya, kampus Unimed, kampus banyak banget lah, kampus UIN dan segala macam. Ya Allah, Bang Becang, gitu kan. Dari ujung Tempuling sampai ujung sana, oh itu rame banget itu Bang. Iya, misalnya modal usaha, Yes, benar. ataupun tempat dengan Iya, event-event, benar, Bang. ataupun yang lainnya. Iya. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di segmen Ngeheng. Kali ini kita ada di Jalan Tempuling, daerah Tebung. Di sini kita bisa lihat di belakang saya ini ada banyak kafe-kafe kecil UMKM di Kota Medan. Ternyata ramai juga di sini. Dan aktivitas di sini tuh biasanya malam. Kebetulan saya kali ini ada bersama teman saya, seorang influencer. Yeay, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Apa kawan-kawan dulu Bang Andi? Iya, teman-teman di Waspada TV Bang ya. Waspada TV. Luar biasa, ini pergerakan yang luar biasa Bang di Waspada TV ya Bang ya. Ya. Sampai ke UKM kuliner pun ikut Ya, kita dibahas ya berharap Bang. UMKM kan tetap maju Bang Andi. Iya benar, luar Bang Andi ini biasa. seorang influencer. Di sosmed dia aktif menggiat konten-konten yang berbau kuliner. Ya. Dengan nama penjelajah Kafe Medan. Boleh di follow teman-teman, ada di Instagram. Harus di follow lah. Iya, ada di TikTok juga, ada di YouTube. Kayak Waspada TV juga ada di YouTube. Kenapa kita mengundang Bang Andi? Karena Bang Andi yang punya banyak cerita nih soal kuliner-kuliner di Kota Medan. Nah, ini daerah sini ramai juga di Bang Andi. Iya, jadi memang kita ketemunya janjinya di sini Bang ya, Iya. di Tempuling ya. Memang Tempuling ini banyak banget UKM kuliner di sini Bang. Tapi memang yang belum banyak terekspos juga. Iya. Jadi dalam arti mungkin ya tidak dilihat oleh orang lain dan mereka juga tidak memperlihatkan diri Bang. Betul, betul. Tapi padahal banyak banget nih orang dari sisi-sisi Medan maupun dari Serdang yang akhirnya meluncur kemari untuk menikmatin kuliner di sini Bang. Rame loh Bang. Rame banget Bang, dari ujung Tempuling sampai ujung sana, oh itu rame banget itu Bang. Dan kulinernya juga aneka ragam, dari Aceh, dari Padang, dari Sumatera gitu. Utara, semuanya itu aneka ragam. Iya, Tapi iya, hadir iya. di Kota Medan dan ini belum tersentuh oleh Iya, pemerintah Kota Medan jarang secara ini. terekspos ya, Bener Bang, ya. Bang. Tapi di sini segmennya kayaknya anak kampus ya. Ya, karena di sini berdekatan dengan Unimed ya, kampus Unimed, kampus banyak banget lah, kampus UIN dan segala macam. Memang sini segmennya lebih anak kos yang ngampusnya di sekitar sana gitu Iya, Bang. iya. Dan tapi bisa dibilang walaupun sekitaran anak kampus, tapi variatif makanannya itu dari mulai bintang 1 sampai bintang 5 ada di sini Bang. Iya. Ada, rame banget Iya, pokoknya iya. di sini. Jadi kalau Bang Andi ngelihat gimana UMKM? Kondisi UMKM kita di Kota Medan ini hari ini? Iya, jadi kalau menurut data yang ada di Indonesia yang pernah saya baca, UMKM itu termasuk salah satu kaki terbesar kita waktu pandemi Bang, waktu Covid. Waktu Covid itu UMKM itu termasuk salah satu penyokong ekonomi terbesar kita Bang. Iya. Tapi memang mohon maaf nih pemerintah, mungkin saya harus sounding nih Bang. Saya keliling setiap hari melihat UMKM. Mohon maaf nih, mereka belum mendapat perhatian besar Bang. Dari mulai sisi edukasi atau mungkin juga bantuan-bantuan lain yang mereka butuhin. Jadi ada beberapa UMKM sekarang ini yang mungkin dalam keadaan hampir pingsan ini Bang. Hampir pingsan dari sisi mungkin pengetahuan mereka nggak tahu nih mau menghadapin kalau customer service itu seperti apa, manajemen kuliner itu seperti apa, manajemen produk itu seperti apa. Jadi mungkin ya ada baiknya sih kalau kita ketemu pemerintah Bang, ketemu orang-orang berwenang untuk bisa dibahas nih tentang hal-hal seperti ini Bang. Iya, 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 iya. karena keren banget kalau seandainya UMKM ini sama maju, sama berkembang, sama bergerak itu kayaknya keren banget bakalan Kota Medan Bang. Tapi pastinya salah satu setiap UMKM inilah, pasti mereka kan juga ada sosmed untuk, Nah. tapi mungkin belum merata kali ya. Iya benar Bang, jadi kita dari sisi media nih ya, Iya. teman-teman media, memang akhirnya itu yang tidak apa namanya Bang, tidak benar-benar tidak bisa kita lihat langsung gitu, karena mereka nggak menyadari. Nah banyak hal Bang, banyak kayak di depan sana itu, mungkin banyak tuh yang bisa kita lihat di sana tuh, di belakang juga banyak itu kan Bang. Iya. Jadi mereka tuh sebenarnya mau ditunjukin gitu, tapi mungkin ya belum teredukasi. Kalau pemerintah punya program bagaimana sih membuat sosmed untuk si UMKM, mungkin itu bagus Bang, alangkah bagusnya gitu. Dan kita juga sebagai media mungkin kita setuju ya Bang ya, Iya, untuk iya. memfasilitasi dan menjembatan itu setuju ya Bang ya. Pasti Atau kan. kita bikin program nggak tentang itu Bang? UMKM menarik itu ya. kayaknya keren kan? Gimana kalau kita bikin program khusus ya? Iya, keren itu kayaknya. Boleh. Ya, boleh ya Bang ya, Harus nanti kita kita bikin bikin programnya ya. Iya. Antara Penjajah Kopi Medan dan Waspada TV untuk UMKM di Kota Medan ya. Ya, Oke.
Betul ya Bang ya? Ya, kita sambil jalan Bang, nanti kita lihat lagi UMKM yang lain. Oke. Mungkin ada yang levelnya agak di atas dikit. Nanti kita bisa ngobrol lagi di sana Bang. Oke, ayo. Oke ya, sip ya. Ayo Bang. Jadi ada kelapa juga, ada Iya. martabak ya Bang ya? Iya, di sini bisa saya bilang tadi kayak tadi Bang Heng, lengkap banget. Lengkap ya? Dari bintang 1 sampai bintang 5 juga ada. Kafe-kafenya juga ada, coffee shop juga ada. Ada di sini. Jadi Bang Andi, kalau Abang lah ya, karena aku tahu Abang banyak pengalaman berdasarkan banyak nih dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, setahun terakhir, lebih ya setahun ya Bang ya? 6 tahun udah. Udah 6 tahun Udah ya? 6 tahun Bang PCM itu Bang. Jadi selama Abang 6 tahun ini kan udah banyak tempat nih UMKM. Pastilah Abang ada saran untuk pelaku-pelaku UMKM ini untuk Iya. mengembangkan kuliner ya khususnya. Bener ya. Bang. Jadi memang kalau bisa dibilang dunia kuliner tuh dari segala aspek tuh agak jelimet sebenarnya Bang ya. Agak banyak liku-likunya ya. Tapi seandainya manajemennya mereka benar-benar kelola baik Bang, baik secara internal maupun eksternal, Iya. sebenarnya ini seru dan akan menjadi bagus gitu. Contoh internal itu, produk tuh diperhatiin. Jadi kalaupun enak, itu enaknya itu harus konsisten. Harus konsisten. Jadi pelaku, ya, iya, kualitas ya. secara rasa. Jadi pelakunya juga yang membuat makanannya juga itu harus dijaga benar. Caranya gimana? Diedukasi. Edukasi ya. Jadi si chefnya, si barista itu harus diedukasi. Nah, itulah saya bilang tadi, mungkin kalau ada peran penting dari pemerintah itu bisa melibatkan mereka dan dikasih edukasi, pasti kulinernya akan lebih baik lagi gitu kan. Ya. Nah, secara eksternalnya mereka itu sebenarnya butuh dipublis Bang. Ya. Nah, tapi nggak mesti mereka harus panggil influencer mahal, nggak harus gitu juga UMKM. Cuman kalau pemerintah juga terlibat dan kita juga dilibatin sebagai media Bang, sebenarnya kita juga bisa ngasih edukasi ke mereka. Kita jadi corong ya Bang? Bener Bang, kita jadi corongnya dan kita juga bisa bantu secara medianya kita gitu kan. Nah, mereka dikasih tahu gimana sih caranya mereka bisa tampil di media sosial dan dilihat orang lain. Seperti itu sih Bang. Sebenarnya kalau dua itu aja, internal dan eksternal itu dikerjakan baik dan dilakukan baik, sebenarnya itu sih udah menjadi modal besar mereka untuk bisa bertahan di pasar sepi seperti apapun, pasti mereka bisa bertahan. Betul. Seperti itu Bang. Tapi kuliner ini kan detail nih Bang. Iya benar. Artinya di UMKM juga harusnya bisa mengikuti perusahaan-perusahaan kuliner besar, Bener. restoran besar, Bener Bang. seperti penyajian, Iya benar. Benar sekali. seperti pelayanan, Benar. bahkan sampai detail-detail. Yes, benar. Kalau higienis sudah pasti. Oh, pasti wajib ya Bang ya. Tapi gimana Abang lihat? Ya benar. Jadi kalau di kami itu manajemen kuliner tuh menyebutnya dengan SOP ya kan, standar operasional produksi ataupun standar operasional pekerjaan. Jadi memang butuh kita itu dari level UMKM itu butuh edukasi dan mereka memang harus mengetahui tentang hal-hal itu. Jadi memang benar yang kamu bilang tadi, standar penyajian dan lain itu harus memang digramasi dengan baik. Cara masaknya dikasih tahu dengan baik. Nah itu. Pemerintah punya Bang, pemerintah punya badan-badan dan punya satu program untuk hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi makanya saya bilang tadi Edukasi gitu. iya Bang, banyak Bang itu ada balai pelatihan kerja seperti itu. Jadi kalau seandainya itu disinkronisasi, dihubungkan pemerintah dengan UMKM dan diterapkan dengan program yang baik, kita dilibatin dari media sebagai corongnya. Kayaknya kuliner di Medan tuh bakal top banget Bang, bakal mantap kali kalau kata PCM Bang, bener. Kalau untuk di Indonesia sendiri kan memang kota Medan ini sebenarnya kota kuliner kan? Surga kuliner. Surga kuliner. Ya, bukan kota kuliner lagi. Medan ini surga kuliner. Dan keberagaman. Bener Bang, keberagaman tapi rasanya memang punya rasa identitas sendiri. Apa aja yang dibawa ke Medan, sate Padang dibawa ke Medan jadi enak. Sate Padang di Padang nggak seenak di Medan kurang lebih seperti itu. Artinya kan segmen sendiri harus itu variabel yang penting untuk si pelaku. Bener. UMKM kuliner. Iya bener Bang. Nah, dia harus punya segmen, dia harus pilih jenis menu makanan yang memang punya segmen tertentu gitu. Iya, Abang jadi gimana, benar. Dari segmen tadi pun dia akan membentuk pasar tujuannya siapa. Nah, setelah dia bentuk segmen, memang segmen dia di level ini dan tujuan makannya ini, maka dia udah punya pasar nantinya Bang. Bang Andi, Iya. selama Abang 6 tahun ini ada nggak pengalaman yang berkesan selama buat konten? Ada nggak pengalaman yang berkesan gitu Bang? Ataupun pengalaman lucu atau pengalaman pahit? Ini agak lucu sih ya, kalau cerita tentangnya lucu memang. Memang beragam sih. Jadi mulai masuk ke kota Medan, mulai buat konten itu, ya memang fokusnya itu kuliner. Jadi memang segmennya udah bener-bener kuliner banget kan Bang. Ya. Jadi kadang-kadang di pihak pelaku saya sendiri, ketika kita datang buat konten itu ada yang nolak juga Bang. Gitu ya? Iya, mungkin nggak tahu ya, takut rahasia dapurnya ketahuan kali satu gitu kan. Aspeknya banyak lah. Jadi
ada juga yang nolak, ada yang malah mentah-mentah nolak kita gitu. Ngapain sih ini? Tapi ada juga memang yang kadang-kadang sekali kita datang, besoknya tuh berharap setiap hari kita datang. Di DM sampean gitu kan, Bang besok datang lagi ya Bang, gitu kan, bikin konten lagi. Ya. Iya benar Bang. Jadi sebenarnya makanya saya bilang kalau cerita ini agak lucu gitu. Lucunya memang mungkin karena yang tadi itu belum tahu ya Bang, fungsinya apa. Terus secara bisnisnya nanti itu bagian mana sebenarnya? Itu sebenarnya bagian dia yang harus dia kerjain Bang. Jadi marketing, export marketing, brand awareness itu adalah bagian dia yang seharusnya dia kerjain. Tapi kan kita bantu ngerjain nih. Kita si influencer ini bantu dia untuk ngerjain itu gitu loh. Walaupun kita tidak langsung sebagai tim media dia. Tapi apa yang kita tampilin akan membantu brandnya dia untuk naik juga. Seperti itu kan Bang. Jadi ya lucu aja memang kalau kita datang itu ditolak itu kadang-kadang lucu gitu Bang. Cuman kadang-kadang ya gitu di tahun 1, 2, 3 biasa aja. Tahun ke-4, 5, 6 kita datang tuh kadang-kadang kayak artis kayak apa gitu. Iya, oh Bang Becang gitu kan. Waduh, akhirnya datang juga Bang gini-gini gitu kan. Ya seru Bang. 6 Apa tahun motivasi nonton Abang seru. sebenarnya apa membuat konten-konten kuliner ini? Oke, kalau motivasi Karena aku lihat ada juga sedekah kan Bang? iya benar, ada Iya. sedekah makan Jumat kita di dalam Bang. Jadi motivasinya itu dulu di Traveloka, saya pernah kerja sempat di Traveloka, di Traveloka Eats itu kita tuh di tim market and partnernya itu kita bekerja untuk level bintang 3 ke level bintang 5. Jadi ketika ngelewatin nah kayak gini Bang, dari hotel ini ke hotel ini kita ketemu UKM kayak gini. Itu siapa yang nolong mereka ya gitu. Siapa yang ngasih tahu mereka ya tentang pentingnya digitalisasi, dunia digital marketing itu siapa yang nolong mereka. Akhirnya saya berpikir, kenapa nggak saya buat aja gitu. Akhirnya kita buat, teman-teman terbantu, berjalan dari situ Bang. Luar biasanya, tapi itu kerjaan Allah ya. Luar biasanya akhirnya mereka menyadari, kenapa nggak bikin program yang sesudah ini kita promoin, sesudah kita naikin namanya kan dapat untung tuh jualannya Bang. Dapat untung. Untungnya kenapa nggak kita bagi-bagi juga? Biar menjadi doa lagi nih. Jadi tadi digital marketing udah kita jalanin, digital langitnya pun kita jalani juga gitu Bang. Jadi kenapa makanya di PCM itu ada sedekah makan Jumat. Itulah tujuan utamanya Terus sebenarnya. tidak Bang kerjakan ya? Setiap hari Jumat, alhamdulillah udah tahun ke-6. Bagi yang mau sedekah, memberikan kepada yang memerlukan, nah, bisa nih. Bisa Sama Bang, Andi. bisa. Jelajah Cafe Medan. Yes. Langsung follow aja, langsung follow ya Pak ya. IG-nya apa Bang? IG-nya penjelajahkpmedan.id, TikTok-nya ada di Penjelajah KP Medan dan YouTube-nya ada di Penjelajah KP Medan. Mudah-mudahan berkah lah Bang. Amin Bang. Jalan kita Bang. Ayo Bang. Sebenarnya program-program pemerintah sangat dibutuhkan ya Bang ya. Kalau dari hasil kita bicara tadi. Bener Bang. Jadi ada beberapa poin yang perlu diekspos mungkin ya. Kita sebagai corong mensupport pemerintah juga untuk memberikan kemudahan. Iya, Misalnya benar. modal usaha. Yes, benar. Ataupun tempat dengan Ya, event-event bener, Bang. ataupun yang lainnya. Iya. Ada Bajar ya di Medan ya. Bazar ya? Ada juga beberapa acara kayak di kantor wali kota tuh setiap malam minggu ya Bang ya. Iya, iya. Karena ada acara. Tapi kalau saya bilang seandainya itu bisa dibuat lebih banyak dan merata. Iya. Dan merata yang penting. Dan merata Bang. Jadi semuanya bisa merasakan. Iya. Nah, kalaupun misalnya tidak bisa dilakukan di satu tempat yang terpusat seperti itu, mungkin di setiap kecamatan. Nah, mungkin ya itu tadi Bang, ada edukasi juga sambilan Edukasi, dilakuin iya, di sana. Jadi mereka bisa paham juga kan bagaimana sih ngelola ini biar bisa bertahan minimal atau Contohnya bisa memang berkembang gitu. Gimana kalau kita ngobrol sama Pak Kadis Pariwisata Medan? Oh iya. Tapi di mana kita duduk nih Bang? Oh, ada Bang. Ini namanya 39. 39 ini kopi shop yang hampir setahunan lah buka. Tapi ya dia juga banyak belajar lah. Sama penjelajah KP Medan sendiri juga dia banyak belajar bagaimana manajemen kuliner itu dikelola dengan baik, ditata dengan baik. Itu ada banyak belajar. Nanti kita bisa gali-gali juga Bang. di Tapi dalam. di sini ya dari yang level menengah sampai ke level 3 ada ya di sini ya. Ada, lengkap banget di Tempuling ini. Makanya saya bilang sayang banget kalau pemerintah Kota Medan sendiri tidak mengeksplor ini sebagai satu destinasi wisata kuliner juga. Iya. Karena iya. lengkap banget. Jadi bukan hanya makanan murah untuk mahasiswa, enggak juga, Jadi Bang. sambil ngobrol ke dalam. Bang. Boleh kita ngobrol ke dalam aja. Nanti kita bahas lagi, Bang ya. Oke. Oke. Mencoba mendorong terus bagaimana UMKM kita yang ada di Kota Medan ini semakin meningkat. Ada tarian, ada juga pantomim, break dance, sepeda, semua skateboard, olahraga itu sudah tetap